Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Sebelum kebaktian pada hari ini kita mulai, kami mohon perhatian saudara-saudara untuk beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Suhud Setiowardono. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Kedua, sebagai aksi nyata dari pelayanan GKI Buaran bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, Panitia Paskah 2020 menginformasikan kepada jemaat dan simpatisan yang masih menyimpan celengan Paskah agar dapat mengumpulkan celengan Paskah tersebut kepada masing-masing koordinator wilayah atau ke sekretariat gereja selambat-lambatnya pada hari ini, Minggu 27 September 2020. Informasi selengkapnya dapat saudara baca pada warta jemaat yang telah dibagikan. Ketiga, sebelum memulai ibadah, kita akan menyaksikan tayangan yang dikirim oleh BPM-SW GKI SW Jabar terkait penabur. Mari kita saksikan. Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata, menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Top, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur.
kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita bersama-sama memasuki ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen pada dasarnya adalah panggilan. Panggilan menjadi percaya, panggilan untuk mengerjakan perintah Tuhan, sekaligus panggilan untuk meneruskan kabar baik itu kepada orang lain. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mengaku sebagai pengikut Kristus. Lebih dari itu, kita harus sungguh-sungguh menghidupi tugas dan panggilan itu. Rasul Paulus bahkan secara khusus mendoakan jemaat yang ia layani, agar panggilan iman mereka semakin kokoh dalam Tuhan, seperti dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai dengan 12 demikian. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, pada saat ini marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Khususnya di tengah situasi yang tidak menentu ini, kami tidak ingin mengandalkan diri dan kekuatan kami sendiri. Mampukan kami untuk terus melibatkan-Mu dalam setiap perkara hidup kami. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampunan-Mu. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari Dikau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dikau kala Ia sambut orang bercela. Kini Dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita saat ini. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 11 tertulis demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan
dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersyukur pada saat ini dalam segala keterbatasan kita juga masih bisa melaksanakan ibadah. Mari saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, kami bersyukur Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami, memberkati kami. Tuhan yang juga memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami juga boleh melewati hari demi hari dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami manusia yang lemah dan tidak berdaya. Namun kami memiliki Engkau dan kami percaya Tuhan yang akan menolong setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, sehingga kami sanggup melewati hari-hari kami dan kami akan memperoleh kemenangan. Dan saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda Allah. Kiranya Allah sendiri yang berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik Bapa.'
tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah, sekaligus kita yang bersedia memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada pada saudara saat ini dan seterusnya. Saudaraku, ada seorang pria sederhana yang berasal dari Makassar, Sulawesi, saudara-saudara, namanya Samsudin. Dia bekerja sebagai seorang tukang bangunan untuk menghidupi keluarganya. Dan dia harus merantau keluar dari Makassar, dan secara kebetulan dia terdampar di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berbatasan dengan Malaysia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap bulan Samsudin dengan pekerjaannya mengerjakan rumah, merenovasi rumah, dia dapat mengirim uang untuk anak dan istrinya yang ada di Makassar. Dan saudara-saudara, suatu ketika Samsudin mendapatkan tawaran untuk mengerjakan rumah lintas negara, yaitu di wilayah Malaysia. Maka dengan pengharapan yang tinggi, Samsudin merespon dan kemudian pergi ke Malaysia dan mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah sebulan bekerja di sana, dia tidak mendapatkan uang sepeser pun. Bahkan untuk makan saja tidak punya. Dia tidak punya apa-apa lagi, saudara-saudara. Dalam kebingungannya, saudara-saudara, ketika dia minta uang, walaupun sudah bekerja tidak mendapatkan uang, Samsudin mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Karena tidak ada uang, dia memutuskan untuk kembali ke krayan Nunukan dengan berjalan kaki menyeberangi hutan melewati perbatasan Malaysia dan Indonesia. Perjalanan yang beresiko, saudara-saudara, tapi apa boleh buat, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Dan saudara-saudara, sebelum dia menyeberangi hutan, dia memberitahu keluarganya bahwa dia akan menyeberangi perbatasan hutan Krayan di Kalimantan Utara. Keluarganya melarang, tapi Samsudin tetap nekat melakukannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? 1 hari, 2 hari, Samsudin hanya membawa bekal air di dalam botol dan garam, saudara-saudara, untuk mengisi perutnya. Dan apa yang terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada kabar apakah dia sudah muncul di Nunukan, Kalimantan Utara. Sampai setelah hari yang ke-8 ketika anaknya khawatir, saudara-saudara, mereka terus berdoa. Kemudian secara kebetulan ini pertolongan Tuhan, Samsudin ditemukan di sebuah
tempat di bawah pohon besar dalam kondisi lemas karena sudah berhari-hari tidak mendapatkan makanan. Samsudin kemudian diberi makan, saudara-saudara, dan kemudian selamat kembali ke krayan Nunukan dan dia memberitahu keluarganya. Saudaraku, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Sebuah tanggung jawab, saudaraku. Tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang ayah untuk menghidupi keluarganya, maka tidak ada hal yang membuat dia mundur untuk dia berjuang. Bahkan nyawa pun dipertaruhkan supaya ada harapan dia berjuang untuk keluarganya. Bahkan ketika mendapatkan pekerjaan yang melewati negara, ketika itu ada harapan dia bisa mendapatkan rezeki, dia respon itu. Tetapi kemudian ketika itu tidak ada apa-apanya, dia memutuskan dengan berani untuk menyeberangi hutan yang berbahaya di krayan Kalimantan Utara. Saudaraku, hari ini kita diajak menghayati sebuah tema, merespon dan bertindak sesuai dengan bacaan hari ini. Saya ingin menggarisbawahi 3 pesan sederhana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pesan yang pertama, mari saudaraku kita diingatkan untuk kita terus menghayati bahwa hidup orang Kristen adalah sebuah panggilan. Saya ulangi lagi. Ketika saya dan saudara menjadi orang Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bukan urusan kebetulan saja saya menjadi orang Kristen. Itu bukan persoalan yang gampang atau gampangan atau sederhana, saudara-saudara. Menjadi orang Kristen adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk menjadi orang Kristen. Kita sering ribut ketika ada orang Kristen yang berpindah agama meninggalkan kekristenannya. Kita juga sering ribut ketika ada orang yang berbeda agama kemudian menjadi Kristen. Sekedar identitas menjadi Kristen. Padahal saudara, bukan hanya itu. Itu hanya kulit untuk menjadi orang punya identitas Kristen atau bukan Kristen. Yang paling penting, yang substansi, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana orang itu melewati proses panggilan hidupnya menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen di sana ada panggilan keselamatan, kita sudah tahu itu sudah. Menjadi orang Kristen adalah panggilan untuk mau merespon dan menjadi percaya. Bukan sekedar mengaku Kristen, saudaraku, ini penting sekali. Kemudian panggilan menjadi Kristen adalah panggilan ketika dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam karya kita, dalam tindakan kita menghadirkan apa yang seperti yang diperintahkan Tuhan. Panggilan keselamatan, panggilan untuk percaya, panggilan untuk mau merespon, panggilan dan juga untuk menghadirkan apa yang diminta oleh Tuhan untuk kita hadirkan. Saudara, kalau kita tidak bisa menghayati itu semua, mungkin saya harus katakan kita belum layak disebut sebagai orang Kristen. Mari saudaraku, kita tidak menganggap remeh-temeh panggilan kita menjadi orang Kristen. Mari kita menjadi orang yang mau merespon. Mari kita sungguh-sungguh menghayati hidup panggilan kita. Di dalam Efesus 1 ayat 16 sampai 18 saya mengutip sebagian, saudara-saudara, Paulus berdoa. Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi saudaraku, panggilan itu adalah panggilan yang luar biasa, panggilan yang mulia, panggilan yang di dalamnya ada kandungan yang luar biasa yang Paulus sungguh-sungguh mendoakan agar kita juga boleh mengalaminya, tidak hanya sekedar mengaku sebagai orang Kristen. Itu pesan yang pertama, saudaraku. Pesan yang kedua, jemaat Tuhan, kita diajak untuk terus menguji diri kita sendiri dan menemukan di manakah posisi saya saat ini, di manakah posisi saudara saat ini. Saya ulangi ya. Pesan yang kedua adalah kita diminta untuk terus menguji diri sendiri dan menemukan di manakah posisi saya saat ini sebagai orang Kristen. Kalau boleh diuraikan, kalau kita lihat bacaan hari ini, saudara-saudara, manusia atau orang Kristen itu digolongkan menjadi 4 golongan.
Golongan yang pertama, saudaraku, adalah golongan orang yang dikategorikan orang yang berdosa, tetapi yang mau menerima panggilan Tuhan. Kemudian orang itu berani keluar dari zona nyamannya, mau merespon, mau menjawab. Kemudian orang itu mau berubah. Kalau kita lihat di sini, kita boleh bertanya, kalau gitu di mana, siapa yang punya otoritas? Apakah Tuhan yang memanggil atau orang yang merespon panggilan itu? Jawabnya, otoritasnya ada di dua pribadi. Tuhan yang memanggil dan kita yang merespon, saudara-saudara. Kalau Tuhan memanggil, kita tidak mau merespon, tidak ada terjadi apa-apa. Jadi itu golongan yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan yang pertama. Kita ini orang yang tidak layak, saudara. Kita mau merespon, kita mau menjadi pengikut Kristus, tetapi kita juga mau sungguh-sungguh berubah. Golongan yang kedua adalah orang yang berdosa tetapi menolak. Apakah ada, Pak Pendeta? Pasti ada. Ini kelompok yang memang layak dikasihani. Ini tugas kita untuk meraih mereka. Orang nyaman dengan keberdosaannya, orang nyaman dengan situasi yang sebetulnya tidak baik untuk masa depan mereka. Tetapi orang ini ada, saudara-saudara. Kelompok yang ketiga, ini hati-hati, barangkali ini ada di dalam kelompok kita. Adalah mereka yang merasa terpanggil tetapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam panggilan itu. Saya ulangi. Mereka yang merasa dirinya terpanggil tetapi tidak hidup dalam panggilan itu. Ini artinya orang-orang yang sudah mengaku Kristen tetapi tidak hidup dalam kekristenannya. Dalam bacaan hari ini diwakili oleh para pemimpin agama Yahudi, para imam-imam kepala yang notabene dia menguasai rumah ibadah, tetapi mereka nyaman dengan suasananya, saudara-saudara. Mereka punya otoritas, merasa paling berkuasa, tetapi spiritnya bukan spirit pekerjaan Allah. Spiritnya adalah spirit untuk dirinya sendiri. Mungkin pertanyaannya, apakah di gereja ada yang seperti itu, Pak Pendeta? Ya bisa saja, bisa saja juga tidak ada, saudara-saudara. Ini yang sulit, ini yang tidak gampang. Seperti orang-orang Yahudi ketika mereka menjadi pemimpin agama, mereka merasa jabatannya itu menjadikan mereka lebih baik daripada jemaat biasa. Mereka merasa jabatannya itu sudah cukup membuat mereka menjadi umat Tuhan yang terbaik dan layak dimuliakan. Tetapi kalau diuji kelakuannya, mereka sesungguhnya tidak layak. Mereka justru menjadi penghalang orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudaraku, yang ditekankan dalam pesan firman hari ini tidak penting apakah kita ini jemaat biasa, apakah kita ini pemimpin agama, apakah kita ini orang kaya, apakah kita ini orang tidak punya, apakah saya ini orang pandai atau tidak penting, itu bukan yang utama, saudara-saudara. Tetapi bagian yang paling utama, bagian yang paling substansi, bagian yang paling penting adalah siapapun saudara dan saya, apapun yang menjadi identitas kita, kita mau merespon dan kita mau mengerjakan panggilan-panggilan tadi. Nah saudaraku, selain ketiga golongan tadi tentu ada golongan yang keempat. Dia adalah golongan orang yang mengaku percaya tetapi juga sungguh-sungguh menerima, sehingga pelayanannya menjadi sebuah panggilan yang dihidupi dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang berproses, saudaraku. Dan kita semua berharap, kita yang mengikuti ibadah pada saat ini, kita boleh masuk kepada golongan yang keempat. Kita sudah dipanggil, kita sudah merespon, kita mau menerima Yesus, kita percaya kepada Yesus. Tetapi dalam proses kita setiap hari, kita terus diubahkan oleh keberadaan firman Tuhan yang mengubah saudara dan saya. Pesan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita sungguh-sungguh terus menghidupi panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti tema hari ini, merespon dan berkarya. Jangan menganggap diri kita Kristen, tetapi kalau hidup kita belum Kristen, kita sudah puas dengan apa yang kita hidupi, saudara-saudara. Yesus pernah mengatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus katakan, setiap orang yang melakukan kehendak-Ku
Boleh dikatakan mereka adalah orang yang layak bagi panggilan Tuhan. Dengan demikian saudaraku, menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar identitas, bukan hanya mengaku sebagai orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu percaya, merespon, tetapi yang terutama juga menghadirkan hidup kita, diri kita, keseharian kita, menghadirkan seperti yang diminta oleh Tuhan. Dengan demikian, keseharian kita orang Kristen adalah sebuah karya yang harus menjadi karya yang berkenan kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 mengingatkan saudara dan saya, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Selamat menghidupi panggilan kita, saudaraku, sehingga kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh, saudaraku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan terus membentuk dan mendidik kami agar kami sungguh-sungguh menghidupi panggilan kami sebagai para pengikut Kristus. Tuhan, pakailah kami sebagai utusan-utusan-Mu dimanapun kami dipakai oleh Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami tidak berhenti berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu manusia di seluruh dunia, di seluruh bumi ini. Tolonglah supaya kiranya pandemi ini segera berlalu. Ingatkan kami untuk juga semakin dekat dan mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa para pemimpin dunia yang memiliki otoritas untuk membawa seluruh rakyat dan bangsanya keluar dari kesulitan ini. Tolonglah supaya mereka juga boleh menghadirkan kebijakan-kebijakan yang baik. Kami berdoa untuk seluruh penduduk di bumi. Tuhan yang menolong dan memberikan kekuatan kepada setiap orang. Kami berdoa juga untuk seluruh bangsa Indonesia yang saat ini harus juga berjuang menghadapi situasi pandemi, bahkan juga perekonomian yang anjlok. Tuhan tolonglah, ada banyak orang yang terdampak, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jangan biarkan sekalipun kami mengalami masa-masa yang sulit ini, kami kehilangan iman percaya kami. Tuhan yang terus memegang tangan kami melewati hari-hari yang sulit ini, dan Tuhan menolong kami, memastikan kami boleh melewati masa sulit ini, dan kami boleh bersorak dan bersyukur Tuhan itu luar biasa.
Tuhan, hadirkanlah pertolongan-pertolongan-Mu kepada setiap jemaat Tuhan. Mereka yang mengalami dampak karena situasi yang sulit ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja menolong yang sakit. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa untuk mereka yang harus bekerja dalam situasi ini untuk mendapatkan rezeki bagi keluarganya. Tuhan, tolonglah dan lindungilah. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, secara khusus GKI Buaran. Biarlah setiap kami juga boleh dipakai untuk tetap menghadirkan hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami hanya kepadamu ya Allah, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kepada kami menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Melalui persembahan syukur, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah hikmat bagi majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini, agar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami pada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat kekasih Kristus, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.